Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir Ibu Mariana Ulfah di sini untuk menemani kalian belajar. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan Ibu harapkan kalian tetap selalu semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Ibu harap kalian sudah menyiapkan diri kalian, menyiapkan segala peralatan tulis dan buku yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini. Kita mulai pelajaran kita hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, bab 7, materi tentang surat pertemuan pertama. Buku yang kita gunakan masih tetap sama, yaitu buku Siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7, edisi revisi 2017. Pada pertemuan pertama di bab 7 ini, kalian bisa membuka pada halaman 246. Baik, sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat atau menerima surat? Ibu yakin pernah ya. Mungkin surat undangan dari pihak sekolah kepada orang tua atau wali siswa yang dititipkan kepada kalian. Atau mungkin juga pernah menerima surat dari teman atau sahabat. Apa yang dimaksud dengan surat? Ya, sama-sama kita pahami apa itu surat. Pengertian surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis berbagai-bagai isi maksudnya. Atau secara umum, surat dapat diartikan sebagai salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Ya. Sudah paham ya apa itu surat? Bentuknya sudah pernah melihat dan tahu makna surat tersebut apa. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri surat pribadi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri surat dinas. Nah, dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Diperhatikan baik-baik agar nantinya diharapkan kalian bisa mengidentifikasi ciri surat pribadi dan juga ciri surat dinas. Baik, kita lanjut. Jenis surat. Jenis surat itu ada dua. Ada surat pribadi dan ada surat dinas. Sekarang kita akan mengenal ciri surat pribadi terlebih dahulu. Coba perhatikan contoh surat pribadi tersebut. Nah, di sini ada surat pribadi yang ditulis oleh Siti Aminah kepada temannya yang bernama Nur Asia. Dibaca baik-baik, perhatikan, simak. Kemudian kita akan mencari tahu. Yang pertama, siapa pengirim dan penerima surat pribadi tersebut? Apa hubungan antara pengirim dan penerima surat tersebut? Lalu, apa saja unsur yang terdapat dalam surat pribadi tersebut? Lalu, yang keempat, apa isi surat tersebut? Setelah kita membaca dan mengamati contoh surat tersebut, sehingga kita bisa menemukan jawabannya. Yang pertama, pengirim surat bernama Siti Aminah dan penerima surat bernama Nur Asia. Hubungan mereka adalah teman atau sahabat sejak kecil. Yang ketiga, unsur yang terdapat dalam surat tersebut ada
tanggal surat, alamat surat yang dituju, salam atau pembuka surat, kemudian ada pendahuluan, lalu isi, penutup, salam penutup, dan nama serta tanda tangan pengirim surat. Apa isi surat tersebut? Yaitu ungkapan kerinduan seseorang kepada teman masa kecilnya. Rindunya siapa? Rindunya Siti Aminah kepada Nur Asia, dan ingin mereka bertemu. Paham sudah? Untuk mengenali ciri-ciri surat pribadi dari contoh surat pribadi yang Ibu sajikan. Selanjutnya, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, yaitu pengirim, dan orang kedua, yaitu penerima. Kemudian yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup, dan nama serta tanda tangan pengirim. Dan yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Contohnya, menanyakan kabar, menyampaikan keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Itu tadi simpulan dari ciri surat pribadi. Bagaimana dengan surat dinas? Mari kita perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Perhatikan surat dinas tersebut. Ada surat dinas yang dibuat oleh SMP Negeri 15 Jakarta yang ditujukan kepada orang tua atau wali siswa. Perhatikan baik-baik. Dari contoh surat dinas tersebut, kita akan mencari tahu. Yang pertama, siapakah pengirim dan penerima surat dinas tersebut? Yang kedua, apakah pengirim surat merupakan individu atau sebuah instansi atau lembaga, dan siapa yang menandatangani surat dinas tersebut? Yang ketiga, unsur apa saja yang terdapat dalam surat dinas tersebut? Dan yang keempat, apa isi surat dinas tersebut? Setelah kita simak contoh surat dinas tadi dan kita perhatikan, maka kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi surat dinas tersebut. Yang pertama, pengirim surat dinas adalah SMP Negeri 15 Jakarta, dan penerima surat adalah orang tua atau wali siswa kelas 7. Kemudian yang kedua, pengirim surat dinas tersebut adalah sebuah instansi pendidikan, yaitu SMP Negeri 15 Jakarta, dan yang menandatangani adalah kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah unsur dalam surat dinas tersebut, yaitu kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim surat, serta ada stempel. Kemudian yang keempat, isi surat tersebut bersifat kedinasan atau resmi dengan tujuan mensosialisasikan kegiatan dan peraturan-peraturan sekolah. Nah, bagaimana? Sudah paham? Itu tadi cara kita untuk mengenali ciri surat dinas. Baik, dari apa yang kita temukan dalam surat dinas tersebut, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa 1. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kemudian yang kedua, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu.
Dan yang ketiga, unsur surat dinas tidak jauh berbeda dengan unsur surat pribadi. Hanya saja unsur surat dinas lebih lengkap. Perhatikan unsur-unsur surat dinas. Ada kepala surat atau kop surat, kemudian nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim, serta stempel lembaga atau instansi. Bagaimana? Ibu harap kalian sudah paham cara mengenali ciri surat pribadi dan juga ciri surat dinas. Sekarang mari kita berlatih. Perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Contoh surat pribadi ini bisa juga kalian buka pada buku siswa halaman 247. Kemudian pada LKPD 7.1a kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan surat pribadi tersebut. Berikutnya, perhatikan contoh surat dinas berikut. Surat dinas ini pun dapat kalian lihat di buku pada halaman 248 sampai 249. Kemudian, pada LKPD 7.1b, kalian menjawab hal-hal yang berkaitan dengan surat dinas tersebut. Yang terakhir, tugas kalian adalah membuat mind mapping atau peta pikiran tentang pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian surat, kemudian jenis surat, lalu ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Perhatikan contoh mind mapping yang ibu buat. Kalian bisa berkreasi dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Selamat mengerjakan tugas. Ibu harap tetap selalu semangat ya. Baik, ibu cukupkan sampai di sini materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu harap kalian sudah memahaminya. Dan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 2 yang akan membahas menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Tetap semangat belajar, tetap selalu jaga kesehatan dan keselamatan diri. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.